Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Mystery. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pendakian gunung yang terjadi tahun 1985, yaitu terkuaknya misteri Iqbal, pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum saya menceritakan selengkapnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel saya. Semoga channel yang saya bangun semakin berkembang. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita horor dan cerita gunung lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke cerita pendakian gunungnya. Bismillah, kita mulai. Merinding, itu yang saya rasakan mendengar cerita dari Alex. Siapa Alex ini? Dia mantan mahasiswa IKIP Semarang, sekarang UNES, yang pada tahun 1985 melakukan pendakian ke Gunung Slamet bersama dua orang temannya, yaitu Gagah dan Iqbal, dari basecamp Bambangan, Purbalingga. Dan nama Iqbal sendiri di tahun 90-an ramai jadi perbincangan di kalangan pendaki, dan masih jadi misteri sampai 30 tahun kemudian. Cerita tentang hilangnya Iqbal dan Gagah ini terkonfirmasi melalui cerita Alex, survivor teman sependakian. Seperti yang dituturkan oleh Alex, mendaki gunung pada periode itu bukan perkara mudah, kecuali bagi mereka yang bergabung dalam komunitas seperti Mapala, klub pendaki profesional, aktivis lingkungan hidup, dan sebagainya. Gunung pun tidak sehingar-bingar hari ini, sampai segala dipakai dugem. Pengetahuan tentang jalur pendakian hanya bisa kita dapat di base camp, atau cerita dari mereka yang sebelumnya pernah mendaki. Minim sekali infonya. Wis pokoknya rekoso. Tidak heran jika banyak pendaki yang nyasar karena minim pengetahuan, ditambah perlengkapan mendaki yang juga tidak mudah didapat. Jangankan menggunakan perlengkapan yang ultralight, kayaknya keril produk lokal saat itu baru ada merek Jayagiri deh. Itu pun belinya di Bandung. Kompor pakai parafin, yang kalau habis masak wajah jadi hitam semua. Boro-boro bawa tenda. Itu pengalaman saya sih. Tapi bisa jadi karena literasi saya yang masih rendah saat itu. Gunung Slamet tahun 90-an walaupun sudah lumayan rame, tapi tidak se-hyper hari ini. Saat itu untuk sampai basecamp Bambangan harus jalan kaki dari Pasar Pratin. Belum ada leasing ojek. Kontur jalan masih tersusun dari batu dan tanah. Butuh waktu sekitar 1 jam jalan kaki untuk sampai ke basecamp, dan kita akan mulai terbiasa dengan tanjakan yang lumayan bikin dengkul empot-empotan. Saat tahun itu saya ke Slamet, cerita tentang hilangnya Iqbal ini masih jadi topik pembicaraan pendaki. Ada yang bilang dia hilang di Gunung Malang, dan beberapa cerita lain yang dibumbui kisah mistis. Sejujurnya, cerita tentang Iqbal ini yang memprovokasi saya untuk akhirnya mau naik gunung. Sebelumnya Jan, moh-mohan tenan. Jadi saya itu benar-benar nggak mau. Sesuai dengan apa yang diceritakan Alex, waktu itu memang belum ada banyak berdiri pos pendakian. Seingat saya, selepas basecamp di ujung jalan sebelum masuk hutan ada sebuah pos. Tapi saya sendiri kurang tahu apakah itu pos pendakian atau tempat untuk penduduk mengumpulkan hasil ladang, karena memang tidak ada tulisan apa-apa. Lagian kalau pos pendakian, rasanya jaraknya juga terlalu dekat dengan basecamp. Memang tempat yang paling nyaman untuk istirahat ia di Samarantu, sebuah dataran yang lumayan luas dan saat itu terkenal angker karena pohon di sekelilingnya memang besar-besar. Seperti pengalaman Alex, untuk sampai ke Samarantu pun butuh extra effort karena harus menerobos di sela-sela akar. Kata penduduk setempat, lokasi ini dinamakan ati-ati jurang saat itu. Wes to, rasane wegah-wegah tenan nek kalingan munggah Slamet zaman semono. FYI, pendaki-pendaki old fashion ini dalam pendakiannya jarang sekali membawa tenda, apalagi sengaja ngecamp. Ditambah lagi, Samarantu terkenal angker. Kebanyakan dari mereka ya tektok, yaitu berangkat malam setelah Isya, subuh summit jam 8 turun.
Jalannya tidak bisa santai sama sekali. Kalaupun terpaksa harus berteduh, biasanya bikin bivak dari ponco, yang saat itu jadi kebutuhan dasar untuk dibawa mendaki. Atas dasar itu, logistik pun seadanya saja, tidak pernah berpikir jika sampai terjadi kondisi emergensi. Paling cuma ngantongin gula jawa, katanya buat nambah energi kalau sampai tersesat. Terus kalau tersesat, lalu makan gula jawa, hutannya jadi terbuka. Jalurnya bisa terlihat terang benderang, atau gimana? Gak tahu ide menyesatkan ini, awalnya dari siapa sih? Gobloknya, saya juga percaya aja. Sayangnya, Alex tidak bercerita jam berapa saat summit. Dia hanya cerita ketemu rombongan dari UPL Unshot waktu istirahat di Samarantu. Dan karena ada anggota mereka yang cedera, akhirnya rombongan dari UPL ini gagal muncak. Ini diceritakan Alex saat kemudian mereka terjebak kabut tebal di puncak Slamet. Dikarenakan tidak bisa melihat jalur perlawangan dari puncak, mereka berharap rombongan UPL tadi bisa jadi pemandu. Sayangnya setelah ditunggu beberapa saat, ternyata rombongan dari UPL ini tidak muncul. Banyak peristiwa pendaki meninggal di puncak Slamet karena cuacanya yang sangat ekstrim sekali. Jadi, cerita tentang Alex dan teman-temannya yang tiba-tiba saja dihadang oleh tebalnya kabut memang relate dengan kondisi di puncak Slamet. Dan cerita tentang disergapnya mereka oleh kabut tebal adalah awal dari bencana yang menimpa ketiga pendaki ini, karena terbatasnya pandangan yang membuat mereka tidak bisa melihat jalur ke arah perlawangan, membuat mereka disorientasi, akibatnya nyasar ke hutan belantara. Bisa dimaklumi mengapa mereka tidak bisa berpikir jernih untuk menunggu hingga kabut mulai hilang. Kondisi fisik yang terkuras, perbekalan yang menipis, dan ketiadaan tenda dan juga sleeping bag untuk berlindung diri dari sergapan dingin semakin mengacaukan cara berpikir. Pada momen seperti ini, mentalitas benar-benar diuji, dan perjuangan Alex sebagai leader bagi teman-temannya layak dipuji. Ini kalau dijadikan film bisa lebih bagus dari film 5 cm. Yang kacangan itu sih asli, based on a story kayak Everest. Ujian mental pertama datang saat Alex terperosok ke dalam lubang. Tidak diceritakan lubang apa. Iqbal dengan rasa setia kawannya mencoba ikut masuk dengan maksud untuk menolong Alex. Namun terjadi benturan dengan kepala Alex yang mengakibatkan kacamata Iqbal pecah. Pecahan kaca yang menempel di pelipis mata Iqbal dicabut dan dibersihkan oleh Alex. Gokil. Kalau saya mungkin lebih memilih pingsan saja sebentaran. Hari berikutnya, mungkin setelah malamnya mendirikan bivak, mereka mencoba melanjutkan perjalanan. Anehnya, walaupun mereka sudah berasa berjalan berjam-jam, nyatanya masih berputar-putar di situ saja. Ada kepercayaan setempat yang mengaitkan kejadian ini dengan cerita tentang Oyot Mimang yang jika dilangkai atau terinjak maka akan mengalami desorientasi. Entahlah, sampai akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk menyusuri sungai dengan harapan kalau mengikuti jalur sungai mereka tidak akan lagi berputar-putar dan kemungkinan bisa cepat sampai ke desa terdekat. Tapi resiko ketinggian, punggungan gunung dan jarak ke sungai di bawahnya tidak mereka perhatikan. Keputusan yang berujung fatal karena lebatnya hutan, lembabnya udara, dan ketinggian gunung yang membuat tebing berlumut dan juga licin. Penglihatannya sudah mulai berkurang, yang mengakibatkan Iqbal terpleset dan meluncur ke bawah. Akibatnya, kerasnya benturan berakibat pada patahnya tulang di beberapa bagian tubuh. Entah bagaimana cara Alex dan Gagah akhirnya bisa menemukan tubuh Iqbal dalam kondisi parah di dekat sungai. Meskipun saat itu masih hidup, namun mustahil untuk bisa berjalan. Hingga akhirnya diputuskan Alex menemani Iqbal dan Gagah melanjutkan perjalanan menyusur sungai untuk mencari bantuan. Sempat terjadi perdebatan karena Gagah yang mungkin mulai frustasi justru mengajak Alex untuk menghentikan perjalanan di sisi sungai ini, mengingat kondisi Iqbal yang kritis dan mustahil untuk bisa melanjutkan perjalanan. Pergulatan batin yang luar biasa bagi Alex saat menunggui sahabatnya itu akhirnya meregang nyawa beberapa hari setelah kecelakaan yang menimpanya. Dan melihat Iqbal yang sudah tidak bernyawa, Alex memutuskan untuk menyusul Gagah.
Sebelumnya, dia meninggalkan beberapa jejak berharap bisa ditemukan oleh tim SAR. Selama beberapa hari di dalam hutan, Alex hanya memakan tanaman-tanaman hutan untuk bertahan hidup. Mental dan instingnya untuk bertahan hidup membuatnya bisa berpikir lebih rasional dibanding Gagah, temannya. Sebenarnya mereka bertiga masing-masing sudah pernah naik gunung sebelumnya. Menurut Alex, pendakian ke Slamet kali ini adalah pendakian ke-15 buat dia. Tidak bisa dikatakan noob. Mungkin ini yang membuat mental Alex lebih tangguh dibanding Gagah yang baru 8 kali. Walaupun tidak bisa dijadikan parameter juga sih. Mental Alex tergambar saat beberapa waktu kemudian dia mendengar teriakan-teriakan dari Gagah. Ada sedikit perasaan lega mestinya melihat temannya masih bertahan hidup. Anehnya, beda dengan Alex saat itu posisi Gagah berada di atas sungai. Padahal dia sempat turun bareng Alex saat akan menolong Iqbal yang terjatuh. Dengan posisi saling berjauhan, mereka sempat berdialog dan Gagah mempertanyakan keputusan Alex meninggalkan Iqbal. Akhirnya Alex cerita tentang meninggalnya Iqbal. Mendengar cerita itu dengan kondisi fisik yang lemah, ketambahan stres semakin memperparah kondisi psikis Gagah. Stres pula yang menurut Alex membuat Gagah berteriak-teriak sepanjang malam. Sampai akhirnya saat pagi hari, Alex berkali-kali memerintahkan Gagah untuk turun dan melanjutkan perjalanan, tapi dia tidak mendapatkan balasan dari teriakannya. Dia juga tidak menemukan jejak Gagah. Ketika berusaha naik ke bagian atas sungai, setelah beberapa menit mencari, akhirnya Alex menyimpulkan temannya ini hilang. Mungkin efek dari stres, ketakutan, lapar, dan frustasi, serta minimnya kemampuan bertahan hidup, membuat dia terserang hipotermia yang mengakibatkan halusinasi. Ini membuat Gagah kehilangan kontrol atas dirinya. Mungkin gak sih? Banyak cerita di luar nalar manusia yang mengiringi perjalanan Alex untuk mempertahankan hidupnya selama di dalam hutan, sampai akhirnya dia menemukan seseorang, yaitu penduduk yang sedang berladang. Selain mengalami pergulatan secara fisik dan mental, Alex juga mengalami pergulatan spiritual selama 2 minggu tersesat di antara belantara Gunung Slamet. Adalah lazim terjadi di gunung ketika kita melihat atau merasakan kejadian di luar logika normal. Itulah kenapa setiap pendaki selalu dihimbau untuk menghormati kearifan lokal. Setiap gunung memiliki local wisdom masing-masing. Akan lebih baik kita mengetahuinya sebelum melakukan pendakian. Hal yang terlihat sepele tapi bisa berdampak besar pada keselamatan pendaki. Singkat cerita, akhirnya Alex berhasil selamat, dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan beberapa pemeriksaan. Dia juga secara intens mengikuti proses pencarian oleh tim SAR selama di rumah sakit. Tidak berhenti di situ, Alex juga diinterogasi terkait meninggalnya kedua temannya. Bahkan kabarnya sampai melakukan uji feses untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan kanibalisasi. Hingga akhirnya tim SAR memutuskan untuk menghentikan pencarian karena dihadapkan pada sesuatu yang janggal dan di luar logika manusia normal. Sampai hari ini jasad Gagah dan Iqbal masih tidak berhasil ditemukan. Tim SAR hanya menemukan celana dalam Iqbal dan beberapa perintilan yang sebelumnya ditinggal oleh Alex. Diceritakan sebelum meninggal, Iqbal berpesan untuk menguburkan sepatunya di Gunung Sumbing, gunung favoritnya. Semoga mereka menemukan kedamaian di pelukan Gunung Slamet. Disclaimer, dituliskan berdasar kisah yang diceritakan oleh Alex sebagai survivor dalam tragedi ini. Sempat menganggap Iqbal ini sebagai urban legendnya Gunung Slamet, sampai akhirnya muncul testimoni dari Alex. Dan itulah cerita pendakian Gunung Slamet yang dialami oleh 3 sahabat. Dan Bang Alex ini harus kehilangan 2 sahabatnya untuk selama-lamanya. Semoga almarhum 2 teman sahabat dari Bang Alex ini diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya Diki Andrian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.